Halo guys, welcome back to The Tea, time to spill the tea. Kali ini ketemu sama gue, Alfi, dan kali ini kita kedatangan tamu, agak jauh nih tamunya, bukan dari internal, Mas Falah. Halo semuanya. Ya, Mas Falah, thank you for coming ya. Thank you Mas. Kali ini kita mau ngebahas tentang lebih ke personal development sih guys sebetulnya. Jadi di sini narasumber kita akan sedikit sharing tentang gimana caranya dari mulai yang merintis karir, beda background, until menemukan jati dirinya. Kurang lebih flow-nya seperti itu sih. Jadi Mas Falah, monggo cerita sedikit tentang diri, terus kemudian background mungkin, sampai akhirnya posisi saat ini mengerjakan apa, bidangnya apa. Siap. Oke. Halo semuanya. Ya, perkenalkan nama gue Falah. Jadi saat ini gue lagi running nih my small business. Okay. Ya startup lah ya kalau anak sekarang bilangnya. Jadi udah 2 tahun jalan. Kita fokus di software buat kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Okay. Kebetulan sebenarnya kalau background sekolah, gue S1 teknik industri. Teknik industri. Cuman kita move ke Inggris S2 ngambil logistik dan supply chain management gitu. I see. Cuman memang pas kita kuliah di sana, memang tahun 2018 sampai 2019 tuh yang hot isunya adalah IT gitu. Jadi memang harapannya sih ketika kita belajar logistik and IT skill, kita bisa bawa ilmunya nih ke Indonesia, dan ya alhamdulillahnya sih pas kita jalan gitu dapat kesempatan buat running small business. I see. Gitu. Sounds cool ya, karena biar gimana pun background industri itu menurut gue sih memang relate kemanapun ya. Oke. Jadi bisa adaptatif cepet lah kurang lebih gitu. Tapi kalau gue lihat kan sebelumnya memang ada spesifikasi divisi lebih ke arah projects, and then bergeser sedikit ke arah data analis atau purchasing. Sampai akhirnya decided to be entrepreneur ataupun C-level gitu. Nah itu kan sebetulnya divisinya beda-beda ya. Apakah ini simply untuk mempelajari sebetulnya masing-masing divisi how it works-nya, flow-nya seperti apa, atau simply memang saat itu lagi mencari jati diri gitu? Oh well, ya sebenarnya sih tentu ketika ada kesempatan ya kita ambil aja gitu. Memang sebenarnya pun juga kalau ngomongin tadi Mas Alfi ngomongin perjalanan buat berkarir nih sebelum entrepreneur, memang kalau gue melihatnya ya setiap ada kesempatan dan memang toh juga relevan ya dengan ilmu ke engineeringan, project management. Even tadi Mas Alfi nyinggung masalah data analysis, sebenarnya itu satu rumpun aja sih dari sisi keilmuan gitu. Cuman memang it's about mindset juga sih. Nice. Artinya dari kita nih, kita ngelihat ini ada peluang seperti ini, kita mau take it or leave it gitu. Tapi sih sebenarnya kalau dari sisi keilmuan sih, kalau menurut gue nggak terlalu begitu jauh ya. Nggak terlalu begitu jauh ya, nggak kayak gue ya. Iya. Terus kan sebetulnya bisa dibilang ada waktu untuk decide ya antara lulus S1, coba karir, and then decided to ngambil S2, specific background gitu kan. Nah itu lompatannya gimana tuh sampai akhirnya decide, oke, gue nggak bisa nih, harus otodidak mempelajari satu bidang baru, jadi gue decided untuk bergeser sedikit ke arah tadi IT. IT ya, oke. Jadi memang kebetulan kalau gue S1 tahun 2013, jadi memang pada saat itu ya biasalah anak-anak SMA kan nyari jati diri ya, membuat nyari jurusan dan sebagainya. Memang kebetulan pada saat SMA ya kita sukanya belajar matematika gitu dan kimia sih sebenarnya. Cuman pas kita ngeliat mapping, wah kayaknya kalau untuk ngambil program studi teknik industri, sepertinya ilmunya ini bisa masuk kemana-mana gitu. Karena ilmunya kan kita belajar disebut dari input, ada proses dan output gitu. Jadi dari ketiga tahapan ini sebenarnya mau masuk di industri mana ya Mas Alfi ya. Jadi menurut gue sih nggak begitu jadi problem. Nah memang pada akhirnya ketika ada kesempatan buat S2 di Inggris pada saat itu memang jurusannya tentang logistik and supply chain. Kenapa? Karena ya balik lagi Indonesia ini negara kepulauan, kita ada banyak opportunity di sana. Even kalau Mas Alfi tahu isu yang agak krusial kan infrastruktur misalnya, pelabuhan dan sebagainya. Jadi ya menurut gue ini kesempatan yang baik juga sebagai belajar. Cuman memang tahun 2018 itu di UK sendiri memang kurikulum mereka sangat concern masalah IT gitu. Jadi memang sebenarnya itu pun juga kepaksa juga buat belajar IT. Cuman pas gue pelajari dan mendalami, memang ternyata di IT itu memang sangat bisa nih diimplementasi di UK dan di Indonesia. Jadi keilmuannya nggak terlalu sulit ya. Memang kalau pada saat itu kalau ngomongin
advance robotik dan sebagainya, mungkin UK udah oke ya. Tapi kan secara mungkin kalau QR code, mungkin kalau di logistik kita kan biasanya ada pengepakan barang dan sebagainya pakai QR code. Nah itu menurut gue sangat bisa sebenarnya buat dipakai di ilmu itu ya, ilmu itu dipakai di Indonesia. Jadi memang sebenarnya kalau perjalanan dari pendidikan sebenarnya sih semuanya sebenarnya sering relevan kok. Ya. Tinggal kitanya aja nih bisa ngepilah-pilah mana yang kira-kira biar masuk gitu ya ilmu ini buat ke pekerjaan. Tadi gua noted banget masalah underline-nya sebetulnya mirip ya. Kita ngelihat opportunity sebetulnya. Opportunity. Ya, jadi yang pengen gue make sure itu adalah segimana mampu lu ngelihat itu sebagai suatu opportunity instead of lu ngelihat itu sebagai suatu masalah gitu. Karena kalau kita ngomongin masalah kan kita ngomonginnya harus ada solusi nih dari suatu masalah. Tapi kalau ngomonginnya opportunity kan mungkin mindsetnya beda, otomatis kembali lagi ke interest lu untuk masuk ke situ ya otomatis. Jadi segimana bisa lu di awal tuh ngelihat itu sebagai suatu opportunity instead of suatu masalah gitu. Iya. Ya balik lagi ya Mas Alfi ya, maksudnya it's about mindset juga sih sebenarnya, itu pola pikir. Jadi memang kadang-kadang kan kalau Mas Alfi lihat tadi kan misalnya dari gue di project management itu memang ilmunya kan lebih ke manajerial sebenarnya. Jadi bagaimana ya kita ada budget, ada operational activity, nah ini alignment-nya gimana. Tapi memang ketika pas dapat offer yang di bagian data analyze, itu memang sebenarnya ini satu kesempatan sebenarnya. Karena memang pada saat kemarin ya di project management itu memang juga banyak discussion masalah IT juga sebenarnya. Cuma memang tidak detail gitu. Jadi memang secara mungkin kalau itu baru kulit luarnya aja lah. General. Jadi memang umum gitu. Nah sehingga memang ketika dapat offer, kalau menurut gue ya kita confident aja sih sebenarnya buat belajar lagi, karena memang pada akhirnya ketika kita bekerja ya di perusahaan baru pasti belajar lagi juga sih. Memang nggak hanya belajar ini Mas Afi ya, maksudnya yang program studinya aja, even kayak belajar discuss dengan yang lebih senior, lebih junior. Nah, ini kan kadang-kadang juga itu buat culture juga. Ya itu sih. Jadi kalau menurut gue sih memang ujung-ujungnya ya tadi ya pola pikir. Mindset. Ya, agree. Nah, masalah pola pikir kita nyambung sebetulnya ke behavior atau culture dari Gen Z sekarang ya. Wah, ini yang isu juga ya. Isu parah. Jadi menurut gue ya, ada beberapa fenomena di luar sana bahwa Gen Z itu tanda kutip agak susah untuk istilahnya ada di dalam satu organisasi dengan millennials, apalagi dengan boomers gitu. Nah, kalau kita ngomongin Gen Z, otomatis kan mereka masih pada muda ya. Jadi kita mau lebih discuss ke arah gimana sih sebetulnya hints dari kita as a millennials kepada Gen Z untuk akhirnya mereka dapat semacam life purpose-nya gitu. Karena kan otomatis kalau ngomongin inflasi sekarang tinggi, harga sekarang udah mahal. Mungkin opportunity juga udah kesaingin sama negara tetangga karena kan kita open nih, apalagi untuk urusan startups ya. Kita bersaing sama Asia Pasifik tuh berat banget, apalagi sama beberapa negara yang IT-nya udah lebih match up daripada kita. Jadi menurut gua ada hal yang menarik untuk di-share ke generasi Gen Z ini untuk istilahnya nemuin life purpose dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau dari perspektif Mas Fala, mereka harus seperti apa? Tapi mungkin sebelum kesana Mas Alfi, kita mungkin definisi dulu nih, ini tahun berapa nih yang Gen Z ini kalau mungkin tahun 2000 awal kali 2000 awal kali ya, yang mereka pada dasarnya tuh baru banget lulus, fresh graduate dan baru banget mau niti karir. Cuman sering kali kan dengan fenomena startup ini mereka ngerasa gue capable kok of being misalnya founders dari startups gitu. Nah, menerapkan mindset ini biar ada growth dan prosesnya itu dijalanin seperti apa sih menurut Mas Fala ke Gen Z sendiri? Iya, memang ya artinya gini ya, kalau ngomongin tadi ya, mendefinisikan untuk life purpose, sebenarnya kan itu kembali ke individu masing-masing. Dan itu memang kita tidak bisa, ya mungkin kesalahan kita juga mungkin di society adalah kita ini suka mengstereotype atau mengstandarkan mau cowok ya dianggap sama. Padahal kan sebenarnya itu juga nggak baik. Gue ambil contoh ini, misalnya dulu kalau di zaman gue ya, pas 2012 nih SMA, itu anak-anak IPA tuh yang paling oke lah. Ya maaf ya, dengan petik gitu itu dibanding IPS. Padahal kan sebenarnya sama aja. Bahkan kita kalau ngomongin untuk proses bisnis dalam perusahaan, kita juga butuh teman loh dari perspektif finance. Betul. Ya itu kan anak IPS tuh ngomongin ekonomi dan keuangan. Sementara kita nggak ngerti banget. Padahal kita nggak tahu sama itu. Jadi memang
sebenarnya kalau mendefinisikan life purpose itu kembali ke individu masing-masing. Cuman memang kita pun dengan dengan zaman yang menurut gue terlalu banyak informasi yang masuk. Nah, itu yang memang juga kadang-kadang teman-teman Gen Z kesulitan gitu untuk ngefilter dirinya gimana. Kalau dari saran gue ya pastinya ya itu kembali ke teman-teman aja sih. Jadi biar teman-teman bisa firm, bisa yakin mendefinisikannya life purpose itu ya teman-teman sendiri sih. Tapi ya memang kalau menurut gue juga lingkungan ya, memang lingkungan pertemanan, keluarga, orang tua memang mempengaruhi. Cuman menurut pengalaman gue sih itu pada akhirnya ke individu masing-masing sih. Gitu. Walaupun pandangan gue ya gimana? Walaupun pada praktiknya mungkin sempat istilahnya salah jurusan kali ya. Akhirnya karir yang dijalan itu jauh banget gitu. Mungkin dari teknik ke perbankan atau dari teknik justru jadi purchasing misalnya langsung kan. Padahal purchasingnya bukan industri dari oil and gas, let's say gitu. Nah itu sebetulnya suatu opportunity ya kalau kita lihat sebetulnya, bukan suatu masalah sebetulnya. Jadi nggak masalah juga untuk nyemplung ke dalam suatu bidang yang beda. Oh in the end kita kan belajar prosesnya itu yang penting kan. Agree. Nah kemudian juga masalah mungkin dalam being an entrepreneur pasti ada ngerasa suatu saat jenuh, suatu saat gagal, suatu saat gua ngerasa belum capable enough, suatu saat banyak banget disturbances ataupun noises dari samping-samping kanan, samping kiri yang ngebuat kita ngerasa tuh kayak nggak worthy gitu. Nah, menurut lo cara mitigate itu pasti ngalamin sih di masing-masing entrepreneur, I believe pasti ngalamin. Cuma maksudnya cara lo bikin defense system yang kuat untuk nahan itu semua gimana? Kalau dari versi Mas Fala sendiri? Adik gimana pengertian untuk mendefensifnya nih menurut Mas Alfi gimana maksudnya? Untuk ngebatasannya bagaimana? Jadi maksudnya biar noises itu nggak ngebuat kita tuh patah semangat gitu. Kita terus berjuang untuk tadi life purpose yang let's say satu tujuan, tapi noises itu nggak bikin kita nyerah di awal gitu. Tapi ini untuk konteks di entrepreneurship? Agree. Oke. Ke arah sana. Ya, jadi memang kalau teman-teman Gen Z ya sudah memilih, ini ngomongin topik entrepreneurship, sebenarnya teman-teman udah harus komit dulu gitu, komitmen, karena masalahnya kalau ibarat kalau entrepreneurship ini kan sebenarnya bukan kita lari jauh-jauhan, tapi bagaimana endurance kita, stamina kita biar kita tetap fokus. Karena tadi Mas Alfi juga ngomongin life purpose juga kan. Ya sehingga nanti ketika teman-teman tadi udah paham apa life purpose-nya, ketika dia udah komit untuk endurance tadi, ya sebenarnya lingkungan eksternal pun bahkan internal pun juga sebenarnya nggak akan menjadi handicap. Tapi memang balik lagi kalau menurut pengalaman gua, sebenarnya itu is about mindset lagi sebenarnya. Pola pikir lagi. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang intervensi lah atau orang yang ngasih masukan, tapi kalau pola pikir kita memang objektifnya udah jelas, lebih ke life purpose, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Jadi ya memang kitanya juga harus firm gitu, kita harus firm, kita harus gigih. Jadi ya maaf kata ya kita tidak boleh lah kena pengaruh dari teman-teman. Nah, gimana kalau pengaruhnya justru dari internal sendiri? Misalnya kalau dalam environment startup pun otomatis ada istilahnya cash runway ya. Kita udah kehabisan nafas di kala proses kita lagi develop suatu produk, let's say. And then mungkin ada suatu problems di mana investmentnya tuh udah mandek di situ, atau justru nggak ada funding lagi dari stakeholders yang lain. Nah, kalau masalahnya dari internal gimana Mas Fala? Ini mendefinisikan sebagai ya udah mungkin memang ini bukan jalan terbaik dan sorry to say kita harus bubar di tengah jalan karena itu sih sering terjadi makanya di dunia startup Indonesia ya. Cuman gini Mas Alfi, kalau ngomongin faktor internal sebenarnya memang kalau dalam istilah entrepreneurship kan ada istilah pivot ya Mas. Jadi artinya ketika kita bisnis company A cuman karena melihat ada suatu masalah dan tadi Mas Alfi share itu kita pivot ke B, jadi kita berubah. Nah itu memang dari kitanya sendiri ya kita harus siap dengan konsekuensi itu. Artinya kita nggak ya oke lah kita jatuh cinta sama ide pertama kita nih untuk bisnis, dan mungkin so far beberapa tahun di awal bisnisnya jalan, tapi kan ya yang maaf kata seperti yang pandemi COVID-19 itu kan ngubah game juga tuh. Banyak sekali yang startup yang berhasil itu karena pivot gitu. Jadi kalau ngomongin dari perspektif internal ya dari kitanya udah harus siap konsekuensi itu. Jadi memang kalau udah running small business lah ya nyentuhin dunia entrepreneurship ya kitanya harus siap gitu dengan konsekuensi tadi ya, karena itu sangat dinamis. Iya. Walaupun secara percentage kita harus akuin ya sebetulnya suatu company yang
survive sampai dengan tahun kelima tuh persentasenya cuma dikit loh, less than 5%. Iya. Jadi bisa dibilang kita bibit unggul lah kalau memang udah melewati proses itu, apalagi dihantam sama COVID, let's say. Itu suatu hal yang masif worldwide dan ya itu kita benar-benar nyaring istilahnya yang seleksi alam lah. Oke. Nah, sekarang lanjut ke apa ya? Sebetulnya entrepreneur itu bisa dikaitin sama persona masing-masing. Tadi kan masalah mindset dan life purpose. Tapi menurut Mas Fala sendiri, sebetulnya ada nggak sih faktor kecocokan dari persona itu, personality masing-masing orang dengan being an entrepreneur? Apakah itu suatu pilihan atau justru ya udah semua orang bisa jadi entrepreneur gitu? Iya. Oh, kalau menurut gue semua orang bisa jadi entrepreneur. Jadi gini Mas Alfi, ini dengan gue bilang kan kalau dari gue yang bisnis software itu sebenarnya melihat peluang buat teman-teman Gen Z itu sangat besar. Jadi teman-teman ini bisa paralel loh untuk bekerja katakanlah di full time perusahaan tertentu, tapi dia malam harinya mungkin atau weekendnya dia bisa meluangkan waktu untuk bikin usaha tadi. Kenapa? Karena teknologi ini ya teman-teman bisa lihat kayak di sosmed misalnya itu kan promo makan minuman, jual beli produk fisik dan sebagainya kan sangat-sangat bisa dan itu dimanapun, kapanpun, jam berapa aja juga teman-teman bisa share juga gitu. Jadi artinya sih sebenarnya kalau menurut gue sangat bisa. Sebenarnya seorang bisa banget. Cuman tadi teman-teman ini mau nggak ambil resiko ya tadi ya. Mungkin kalau weekend teman-teman ya nonton ke bioskop mungkin jalan kemana. Cuman teman-teman harus main spare waktu nih buat komit. Weekendnya aku nggak boleh nih main-main nih. Gue harus fokus nih. Nah itu kembali ke teman-teman Gen Z juga tuh. Ada istilah bahkan Mas Fala di luar sana, lu akan tetap dapat pain-nya. Jadi pilihan hidupnya lu mau pain di awal tapi terukur atau pain di akhir tapi terlalu banyak faktor eksternal yang masuk gitu. Jadi ya intinya pain-nya mesti lu alamin gitu. Dan itu nggak bisa lu hindarin, pasti akan ada dalam proses ya untuk belajar tadi gitu. Oke, nice. Nah kemudian tadi berarti kalau nge-correlate sama Gen Z, being an entrepreneur, itu garis benang merahnya itu adalah sebenarnya satu ya, endurance-nya tadi ya. Jadi kalau dari awal life purpose sudah clear, harusnya as long as punya endurance, it's going to be fine lah ya, harusnya. Dan apa sih menurut Mas Fala sendiri bedanya berkarir di perusahaan yang let's say multinational atau TBK as an employee versus kita jadi kepala tapi badan kita kecil, atau kita jadi entrepreneur tapi tim kita tuh nggak masif gitu, masih build up satu tim gitu. Bedanya apa sih being anggota di dalam satu organisasi besar dan kepala di dalam satu organisasi kecil? Iya, tentu kalau menurut gue Mas ya, kalau dari sisi cara kerja, pastinya kalau teman-teman yang full time employee ya dia memang sudah terbiasa dengan rutinitas. Jadi misalnya gue ambil contoh ya, mungkin teman-teman dari hari Senin sampai Jumat dia kerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Ya udah itu dia definitif segitu aja. Jadi ketika ada lembur dan sebagainya ya itu tambahan aja lah. Tapi kalau di entrepreneur, kalau pengalaman gue banyak sekali peluang itu ya mau di hari mana aja, di mana aja. Bahkan dalam keadaan kita juga mungkin mau tidur dan sebagainya. Kadang-kadang ini true story Mas Alfi, kadang-kadang kita dapat ajakan untuk discuss segala macam. Itu kadang-kadang bisa jadi di malam hari kan. Di mana orang-orang udah umumnya pengennya nonton Netflix lah, tidur, olahraga dan sebagainya. Jadi itu ya cara kerja yang sebenarnya paling teman-teman Gen Z ini perlu perhatikan gitu. Karena kalau udah cara kerja berbeda, ya akhirnya nanti performanya akan kelihatan tuh teman-teman cocok yang mana. Oke. Masalah performa menurut Mas Fala sendiri ada nggak sih kaitan performa dengan self belongingness? Jadi seringkali artinya gimana tuh? Nah, ini ada analogi di luar sana mengatakan bahwa kalau misal lu nggak ngerasa bagian dari suatu organisasi, lu nggak akan komit, lu nggak akan total, lu nggak akan being professional 100%. Nah, itu kan istilahnya kita label aja as istilahnya ownership tadi lah, ada belongingness, self belongingness kurang lebih. Nah, ada nggak sih menurut Mas Fala faktor dari situ yang istilahnya harus Gen Z anticipate? Gen Z harus punya rasa belongingness yang tinggi kah untuk akhirnya bisa committed seperti tadi gitu kurang lebihnya? Oke, ini menarik ya. Jadi memang isu performance ya, atau mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar kan selalu bilang KPI, performance indicator. Jadi kalau menurut gue memang pada akhirnya kalau ngomongin performance itu teman-teman dari ini ada dua pandang sih. Ada yang bisa dari pemimpin dalam perusahaan atau si anak Gen Z-nya ini. Jadi kalau dari sisi pemimpin memang treatmentnya sekarang anak-anak Gen Z
dia memang harus agak beda treatmentnya. Jadi nggak bisa dalam tanda petik dipaksakan gitu. Dipaksakan Itu tidak atau bisa. disamakan Jadi ya. bagaimana caranya seorang pemimpin dalam perusahaan, mau perusahaan besar dan kecil, itu mampu memahami karakteristik dari dari anak-anak Gen Z ini. Oke. Karena kalau mereka sebagai pemimpin saja tidak bisa mencari dalam tanda petik kelebihannya, kekurangannya dan sebagainya, ya akan sulit nge-treatmentnya. Karena mereka kalau dalam dalam tanda petik untuk minta tolong dan sebagainya itu, kalau ngomongnya yang straight to the point dan sebagainya, terkadang ada beberapa Gen Z yang bisa, tapi ada juga yang enggak. Gitu. Nah, tapi kalau dari sisi teman-teman Gen Z, ya mereka pun juga harus paham gitu kondisinya, bahwa ya mungkin teman-teman juga paham ya, artinya sekarang kan juga mungkin ibarat nyari kerja aja susah gitu. Jadi just a joke ya, cuman teman-teman juga harus concern masalah itu sih. Oke, ini menarik ya. Kalau kita lanjutin mungkin ngomongnya nggak akan beres-beres ya seharian. Cuman mungkin lebih ke sebelum ke closing statements. Terakhir, pertanyaan terakhir dari saya mungkin lebih ke gini, Mas Fala. Ada nggak sih saran ataupun hints untuk listener terutama dari Gen Z untuk mempertimbangkan akhirnya mereka dapat tadi life purpose ada, ngerasa endurance-nya kuat, tapi sebelum ke sana masalah utamanya adalah untuk considering memulai bisnis. Sebetulnya hints-nya apa sih untuk mereka tergerak ke arah sana dan dedicated ke sana? Ya, memang hidup ini kan pilihan ya. Kita juga nggak bisa bilang bahwa kalau entrepreneur ini yang lebih baik daripada full time employee. Nggak gitu juga, karena kita pun perlu ada balancing. Tapi memang tadi kalau gue kan selalu singgung Mas Alfi ya, masalah mindset atau pola pikir, bagaimana itu begitu penting. Cuma memang ketika teman-teman tadi memperhatikan banyak hal ya, seperti life purpose dan sebagainya, mungkin kalau dari concernnya gue adalah learning curve. Jadi bagaimana dalam metode statistik gitu ya, misalnya proses belajarnya itu cepat atau enggak, karena memang di entrepreneurship ini kita dituntut ketika ada peluang yang tadi ya waktunya nggak jelas mau di mana, itu teman-teman mampu nggak ya melihat ini peluang gitu. Dari itu, nah teman-teman kan artinya memang harus banyak belajar, harus banyak membaca, ya berdiskusi dengan teman-teman, bahkan mungkin teman-teman yang bukan circle-nya juga. Nah ini kadang-kadang kan ada isu juga di Gen Z gitu. Jadi kalau menurut ya gue memang tadi kita ngomongin ada mindset, ada ngomongin life purpose, yang gak kapan ini ada learning curve. Jadi semoga dengan hints seperti ini teman-teman bisa lebih memahami dirinya sendiri dulu gitu. Karena kalau kita kan cuma just sharing aja. Nice. Gitu. Kita dapat key points tadi ya, untuk being an entrepreneur sebetulnya semua orang bisa. Tapi pada dasarnya kita harus punya life purpose dulu. Kalau udah ada life purpose dan endurance, harusnya faktor-faktor dari eksternal, dari luar, harusnya kita bisa anticipate lah ya, kurang lebih. Dan yang terakhir, jangan lupa belajar terus ya, karena biar gimana pun kita ngelihat opportunity itu sebetulnya ya di luar sana banyak, tapi kita seringkali salah mengartikan opportunity itu sebagai suatu masalah ya. Makanya di situ ada proses belajar untuk mengenali suatu opportunity. Sebetulnya seperti itu sih. Satu kata singkat untuk Gen Z agar terus termotivasi be as an entrepreneur apa? Jangan jadi seorang entrepreneur. Tetap semangat aja. Tetap semangat aja. Oke guys, sekian segitu dari Spill the Tea untuk tema entrepreneur dan life purpose kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.